Gini Tat, saya ini alumni pelaut Tat, jadi sudah berhenti melaut. Tadinya saya bekerja di kapal pesiar. Alhamdulillah saya masih punya sahabat-sahabat yang masih menjadi ustaz kapal itu sendiri, dan masih ada lingkungan yang teman-teman hijrah, tapi mereka masih berangkat ke sana untuk insya Allah untuk dakwah. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana hukum dan bagaimana cara menyemangati mereka, mengingat lingkungan di kapal pesiar ini banyak yang syubhat dan karam. Sekian. Assalamualaikum. Hal negatif karena heterogen yang masuk di atas kapal tersebut gitu. Tapi kalau orang Islam itu kan diamsalkan seperti mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur, kotor, berlumut dan mungkin bau, tapi tetap mutiara gitu. Tentu mutiara nggak jadi begitu saja, butuh proses dan waktu. Disitulah kita mesti jadi orang yang berpikir memberi bukan mengambil. Jadilah orang yang mewarnai bukan diwarnai. Nah, makanya saran saya sih, antum udah ambil pelajaran, bila darah antum, turunan antum bisa sama dengan antum pengen kapal pesiar juga, antum sudah punya protektor lah. Ya sekarang antum bisa bilang jangan. Cuma kan kapten berbicara lain kadang-kadang ya. Saya juga jatuh bangun di motor, kadang saya pikir anak saya ini kalau bisa gak usah jadi biker lah gitu ya, karena resikonya besar di jalan. Yang kelas 2 udah pakai trail 2 SD berdalil, udah kelihatan gelagatnya nih. Waduh. Nah, ini kita punya antisipasi, paling tidak ada hal-hal yang mesti kita berikan rumus dalam hidupnya. Nah, kalau bisa nanti kamu jangan gini-gini deh. Karena kalau kamu gini-gini, kamu nggak bisa gitu-gitu. Kamu jangan gitu-gitu, kita nggak bisa gini-gini. Kita ngomongin baik-baik gitu ya. Nah, kita berharap sekali itu seperti itu. Gitu lah. Jadi kalau saran anak sih, al-muhafazatu ala salafis sholih wal jadidil aslah lah kalau bahasa ulama. Jadilah orang yang pandai menyimpulkan dari masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Ya mau bilang apa, memang syubhat atau jawab sendiri sebenarnya, tapi ya jangan jadi orang yang subhater gitu loh. Atau jadi orang yang terlakopkan dengan subhat gitu ya kan. Sekarang kan pakai akhirat semua ya. Jangan jadi orang yang terkontaminasi subhat. Ya tapi Allah alam, antum yang paham lah. Karena sih gak yakin orang ada di lingkungan seperti itu gak pernah tuh bohong. Kita berteman sama tukang minyak wangi saja pasti akan berbau wangi, walaupun kita gak beli minyak wangi ya. Ya apalagi yang namanya subhat seperti itu. Ya semoga Allah bersihkan subhat dari diri antum insyaallah. Barakallahu fikum ya. Silakan yang lain. Ya. Ibu-ibu silakan. Ibu-ibu punya acara, bapak-bapak mustami harusnya, bukan bapak yang nanya, ibu yang nanya harusnya. Iya, silakan. Boleh. Kalau enggak baru kita lempar ke bapak. Silakan. Supaya enggak berubah niat dari awal nih, mak-mak yang mau belajar nih. Ayo, boleh. Silakan. Kan tadi poin yang kedua itu, setelah hijrah kita harus mencari pasangan hidup yang cerdas dan soleh. Ketika kita sudah mempunyai pasangan hidup, salah satu kewajiban suami kan mengajarkan ilmu kepada istri. Ketika suami sudah mengajarkan, bagaimana cara istri menambahkan, misalkan ada ilmu yang belum diketahui suami. Bagaimana cara istri mengajarkan suami agar tidak terlihat mengajarkan. Oh, Masya Allah. Ini nyambung nih pertanyaannya berarti nih ya. Kan udah dibilang tadi ibu itu pakaian buat suami. Yang namanya pakaian itu kan nggak menutup semua, cuma tempat-tempat tertentu yang ditutupi oleh pakaian gitu. Bahkan teknik dakwah Rasul itu mengatakan, aku dengan Rasul sebelum-sebelumku itu seperti sebuah bangunan yang sempurna, cuma satu bata yang kosong. Akulah bata yang kosong tersebut menyempurnakan bangunan. Jadi dalam dakwah seperti itu. Ya, di sini ada beberapa ustadz, kita punya Ustadz Chandra, ya, kita punya ustadz-ustadz yang banyak di sini, ada Ustadz Abu Haidar, dan ustadz-ustadz lainnya yang saya nggak bisa sebutkan ya. Mereka sudah sampaikan dakwah, ya, nggak usah diulang dakwah mereka. Ya cukup dilihat saja mana mungkin yang beliau khilaf nggak disampaikan. Kayak Ustadz Chandra melihat anak berdakwah gini, mungkin banyak silap kata dalam lisan anak. Beliau besok berdakwah, ibu-ibu dengarkan ceramah beliau, akan sama. Jangan diulang pertanyaan yang sama, takutnya khilaf di antara ustaz. Tugas kita menyempurnakan dalam dakwah seperti itu. Dalam dakwah seperti itu. Jadi bukan kita mengulang
fatwa ulama. Ya, bukan mengulang, tapi menutupi kekurangan yang ada. Itu yang paling baik. Dan itu teknik dakwah Rasul. Karena diriku dibanding Rasul sebelumku itu seperti satu bangunan yang sempurna, kata Nabi. Tapi ada satu bata yang tidak terisi, sehingga ada kurangnya di bangunan. Orang semua berkata, kurang itu bata, kurang. Akulah bata tersebut. Jadi cukup kayak mungkin ibu melihat bapak menyampaikan dakwah ke anak. Ya didengerin aja cara bapak ngomong, lalu mendarah dagingnya, dia tahulah feeling untuk bicara sama anak gitu ya. Ketika ayah sudah nggak ada tuh, ayah kamu ngomong apa tadi? Ya, sudah disampaikan sebagian, tinggal satu mungkin yang belum nih, apa? Mandi, misalkan begitu ya. Ayah kamu nggak bawel masalah mandi, karena dia nggak demen mandi juga gitu. Ya. Atau ayah kamu tuh nggak demen dandan, kamu teh dandan. Intinya sih begitu, jangan diulang. Takutnya nanti anak ngefans sama ibu, nggak demen sama ayah. Apalagi berusaha untuk mencari kesalahan. Ya, ayah ngomel, ayah pergi, ya udah sabar. Emang ayah itu, mama tuh 13 tahun. Akhirnya anak diajak koalisi. Ya, dengan papa ngomel demo, turunkan papa. Ya, papa ada lagi, silakan. Silakan, ayo. Cakap nih, pertanyaannya bagus nih, masya Allah. Ibu-ibu apa? Silakan bu. Sebelum matahari makin mendekat lagi. Siang. Ayo silakan, mau. Kalau nggak ada ya udah bapak deh. Atau saya baca dulu nih, udah tulis kesiannya. Sampai platot tulisannya ini masya Allah. Tapi belum level steno lah. Bismillah Ustaz. Bagi kami yang baru hijrah, bagaimana cara kami mengetahui Ustadz tempat kita belajar itu ilmunya baik dan benar? Ya memang susah, nggak bisa main hijrah nyari Ustadz yang baik, lawang yang baiknya belum dia tahu. Baru hijrah 2 hari, mau kemana bro? Dari Ustadz yang baik ya nggak bisa. Ya bertemanlah dengan orang soleh. Apa yang membuat kamu hijrah? Siapa yang membuat kamu hijrah? Itu orang yang pertama yang harus kamu tahu. Ya, kemudian belajar, itulah guna belajar supaya kita tahu Ustaz ini benar atau tidak. Karena kebenaran itu ketika merujuk kepada fitrah. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Kalau yang Ustaz sampaikan itu ayat dengan tafsir yang benar, ya, dengan sanad yang rapi, hadisnya juga sama, amsal sahabat juga ada, maka taatlah dengan ucapannya. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi lebih kepada tahu dulu kemana kita belajar. Nih kayak Ustadz ngomong gini nih, nanti ada yang dapat hidayah. Oh ya, Pri datang Ustadz, Ana tertarik nih buat belajar. Buku apa yang mesti Ana pelajari pertama kali Ustadz? Tanya langsung. Buku ini gitu ya. Itu dia nanti kesananya yang menjaga agama kita tuh jauhkan syubhat. Karena informasi Nabi yang mengatakan Waman ittaqa syubhat faqad istabar dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Agama itu apa? Islam, kehormatan harta dan anak. Ini gak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Caranya bagaimana? Allah baik, cuma terima yang baik. Jangan konsumsi yang syubhat, apalagi yang haram. Paham ya? Saat ini saya memiliki teman-teman yang masih asik dengan kemaksiatan. Sedangkan kita dianjurkan ya, untuk berteman dengan orang-orang saleh. Pertanyaan saya, sikap seperti apa yang harus saya ambil dalam lingkungan seperti itu? Mewarnai, jangan diwarnai. Ya, kan udah dibilang agama ini lizirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Nah kalau agamanya mewarnai, muslimnya juga mewarnai gitu loh. Jangan terwarnai. Orang Islam Indonesia punya pakaian adat Indonesia, betul? Batik atau apa? Ya udah nggak apa-apa pakai hijab batik, yang penting nggak mancing pandangan gitu loh. Ya, terus jangan terus berubah jadi orang Arab, jadi orang Turki, jangan. Ya, sampai dipaksain, nggak bisa. Kita juga sama bro, orang laki gitu ya. Terus jangan antum misalnya harus pakai gamis, pakai boleh, bukan nggak boleh. Cuma antum kan orang Indonesia, orang Sunda, punya baju, punya karakter, betul? Udah itu aja tinggal diwarnain. Baju koko misalkan, pakai celana, ya kan berarti kan koko tetap pakai, cuma motif batiknya jangan makhluk hidup. Ya, celananya mungkin nggak isbal lagi,
atau mungkin pakai sarung ya, sarung cap gajah tepar atau macam-macam gitu kan ya. Macam-macam lah. Intinya silakan keluarkan. Enggak harus kita nih kayak orang luar. Jadi kita nih kesana maksain. Baik yang mana. Akhirnya kalian enggak kayak orang lihat orang-orang ngantor pas saya bisa nyata di Senayan City waktu itu di Jakarta ya. Ada saya bisa ngajar di SCTV atas, saya turunkan ya, ada beberapa sampel orang-orang toko tuh di apa di etalase itu ya. Ada ibu-ibu tuh yang di atas kursi roda sudah tua, senyum kan orang-orang toko. Saya bilang nauzubillah min dzalik, karena non muslim saya yakin ya. Jadi feeling saya seperti itu. Dia menghayalkan itu baju yang ada di orang-orang toko pantas buat dia. Ya pantas lah kalau dia beli, cuma kan ke badan udah lain cerita. Itu orang-orang toko kan nggak ada poldur di badannya, betul. Tinggungannya juga bagus-bagus. Pakai baju apa juga indah gitu kan. Lah kalau kita, ini orang-orang toko pakai baju kuning ngejreng, hijaunya ngejreng. Kebayang tidak? Tapi kok bagus, beli sama nih orang. Kok nggak pantas? Ya yang beli orang hitam pakai kuning kayak luar biasa. Betul ya? Atau apalah ya. Jadi jangan mengukur bagus menurut pandangan yang enak buat kita seperti itu. Oh, bagaimana kita harus bersikap terhadap sahabat-sahabat yang masih jauh dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi berat, dekat-dekat pun takut terpengaruh karena diri ini juga belum sempurna dan beragama. Ya udah, berarti kalau begitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya kalau memang kita nggak mampu ya jangan dipaksakan. Ya kalau gerakan sudah nggak bisa dipandang dan nggak sampai bisa merubah mereka, tolong lisan jangan berhenti mengingatkan. Kalau lisan tak didengar, jangan hentikan doa buat sahabat. Karena kita bersahabat itu bukan sesuatu yang kebetulan. Aku berteman sama dia kebetulan dan enggak. Tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita begini aja sudah tertulis loh. Nah, makanya kalau kita yakin bisa terima omongan sahabat, gaya sahabat, ya pertahankan sahabat seperti ini. Ya, jangan dicari salah. Keburukan kita ini kan kadang-kadang suka nyari salah orang. Orang kan jangan dicari salah. Di tempatnya salah ya orang. Ya teman saya nggak pernah salah. Malaikat berarti dia. Enggak. Yang namanya orang pasti berbuat salah. Ada seorang teman, apabila ada seorang teman yang memiliki amanah dalam salah satu grup WhatsApp, kemudian left grup tanpa alasan, bagaimana sebaiknya Ustaz? Di mana dong? Kenapa dia left? Ya kan harus tahu dulu penyebabnya. Apa dia butuh? Apa dia memang penuhan grup? Kan macam-macam ya. Saya aja kadang-kadang terus suka membaca, malas menulis, cuma ngintip doang ya. Itu pun disindir pakai gambar yang suka ngintip bintit gitu. Lagi saya nggak pernah minta ditarik grup. Ini grup ada 60 lebih nih, kebayang tidak? Dan nggak pernah dibaca semua. Karena kalau online 600 yang masuk WA, mana yang mau dibaca coba ya? Ustaz online, please baca WA saya tadi. Saya buka mana? Astagfirullahaladzim, juga panjang. Ya Allah, mana ditunggu orang lagi nih. Yang namanya WA jangan nyeksa Ustaz. Mendingan voice note tahuan sekalian gitu ya. Suruh baca begitu ya. Kemudian dia left group tanpa alasan. Bagaimana sebaiknya? Ya cari penyebabnya. Kenapa dia left group? Mungkin ada tingkah laku kita yang menzolimi dia. Karena bahasa Nabi ke Muaz kan, wattaqi da'watal mazlum. Jauhi dirimu dari dua orang yang terzolimi. Kayak Ustadz ngomong gini nih, gak salah kalau selesai kajian Anda minta maaf ya kalau salah dalam ucapan. Yang terus kita merasa cukup dengan apa yang kita sampaikan. Apakah harus bertabayun? Tabayun tahu? Klarifikasi. Iya dong, harus. Bagaimana adab teman tersebut Ustaz? Ya teman tersebut ya gak baik. Kenapa? Left tanpa sabab, membuat banyak pertanyaan. Jadilah orang yang menjadi sebab orang berbuat kebaikan, bukan membuat orang saling bertanya-tanya. Gitu ya. Makanya ada transparansi lah bagi teman. Ya, itu deketin teman kita. Atau memang kita sudah paham, dia memang begitu Ustaz, biasa keluar masuk grup. Gitu ya. Ngambek keluar, tersenang masuk lagi. Gitu. Ya siapkan maklum lah buat teman kita. Selama itu manusia teman kita, siapkan maklum. Seperti bertemannya kita sama ibu kita. 10 kesalahan yang kita perbuat, ibu kita siapkan 11 maaf. 100 kesalahan yang pernah kita perbuat, orang nggak nerima permohonan maaf kita, ibu kita menyiapkan maaf buat kita. Jadilah sahabat dengan orang tua kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Oke.
mau tanya tadi yang dikatakan kita harus menjauhi segala yang syubhat. Bisa dijelaskan yang syubhat itu yang seperti apa? Ada teman-teman yang belum paham. Baik, na'am. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas. Mutlak ya. Allah haramkan khabisat, Allah halalkan yang bermanfaat gitu ya. Adapun syubhat itu yang ada di antara keduanya. Sesuatu yang meragukan. Ya, betul ini daging sapi impor halal, sapi. Cuma kan nggak tahu motongnya. Dari New Zealand kan, dari Australia, coba cek di sana motongnya pakai apa? Pakai martil. Udah bukan Islami kan? Ya. Tapi kan sapi tadi yang bilang ayam siapa bro? Sapi ya Pak. Cuma kan kita nggak tahu motongnya. Ya, ibu yang hobi ngebakso, hobi makan mie dengan bakso, kan? Harus tahu tuh bakso dari daging. Betul ya? Kalau bicara yang bikin orang kafir, malis, nggak ada masalah. Itu alat bantu, isim Allah namanya. Ya. Tapi kalau seandainya daging itu nggak jelas, itu syubhat. Tapi syubhat itu bukan haram. Jangan bilang syubhat itu haram. Ya, karena dengan bismillah itu selesai. Bahasa ulama kan begitu. Cuma saya jelaskan bahasa Imam Syafi'i. Beliau orang yang mengharamkan syubhat. Kenapa? Efek buruk dari syubhat itu. Ya, maka beliau menyampaikan dalil yang mengatakan paman ittaqo syubhat faqad istabara lidin wa irdi. Dia lihat manfaat menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatan. Itulah. Nah, pokoknya semua yang meragukan itu syubhat. Atau punya rumah ada meja makan, contohnya ada kopi di kemasan Masagi gitu ya, kan kopinya aji banget ya. Soalnya saya senang banget jujur ya. Kalau di Jakarta saya sering ngomongin dulu ya. Orang Jawa bikin kopi Mas Agi, dan Agi gitu. Itu masya Allah. Ya, tapi ada di meja, antum nggak merasa beli. Tapi itu rumah antum, meja antum. Boleh minum, kalau memang punya sendiri, tapi kan syubhat. Gak tahu punya siapa. Dan kopinya sih halal. Itu yang dimaksud. Makanya kalau bisa tuh anak-anak kita, ya anak-anak kita itu jangan kasih yang syubhat apalagi. Saya ingat saya punya mama itu masya Allah, Allah muliakan beliau insya Allah. Karena sampai detik ini nih baju yang saya pakai jahitan beliau. Dan dia nggak suka kalau saya pakai sarung, pasti nggak muat. Ya, jahit ini sarung nih. Ya. Jadi dulu ayah saya di Saudi WNA sana ya. Kemudian ketika anak-anaknya ini dibesarkan, ibu tuh jahit sejak umur 13 tahun hingga sekarang umur 74, 75 ya. Ibu tuh jahit gitu ya. Dan saya tanya, sekarang saya jadi agak bawel ketika beliau kita sudah jadi ustaz, sudah nanya, "Mah, gimana sih dulu abah tuh gimana gini-gini?" Mama cuma khawatir, namanya orang laki dirantau seperti apa. Tapi kalau buat pendidikan kalian, biarlah ini perut belum benar habis lahiran harus berdarah karena menjahit. Biar jelas yang dikasih itu apa ke anak. Dan terasa sekali gitu loh. Yang kesempatan berbuat maksiat selalu ada, bukan tidak, selalu ada. Cuma kayak ada dinding yang oh iya. Itu mungkin keberkahan dari orang tua atas kehati-hatian atas subhat yang diberikan kepada kita. Makanya ayo bismillah. Kita kalau buat anak sama, dan itu saya praktikan sama anak. Semua anak nakal bandel ya namanya anak. Kalau anak gak nakal gak bandel dipertanyakan kesehatannya, betul? Anak saya sih masya Allah diem, jarang ngomong sakit. Anak itu bergerak gitu. Anak itu aktif, tapi benar gitu. Nah dengan yang halal kan Nabi yang bilang setiap daging yang tumbuh dari barang yang halal, dari barang yang haram, neraka lebih berhak kan? Itu nggak main-main masalah kayak begini. Ya, semoga Allah jauhkan syubhat dari kita. Bukan berarti haram ya, halal syubhatnya, berarti zatnya jelas. Tapi menjauhkannya itu baik. Allah. Nah, kalas? Oh ya dikasih kode. Kita mau langsung ke teman-teman jejak sahabat soalnya, betul ya? Masih ada waktu satu lagi ya kira-kira? Ya silakan, ada yang begini-begini soalnya. Enggak Bu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mudah-mudahan tidak berjumpa di kiamat. Insyaallah. Ciri orang yang baik itu bermanfaat bagi orang lain.
ya. Tapi kadang-kadang kita itu kalau berniat mempunyai niat baik, setan itu lebih menggodanya tuh lebih luar biasa. Emang setan bro. Karena kata-kata lain itu. Jadi gimana ya, tadi kadang-kadang menghindarkan dari godaan itu. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik, insyaallah. Nah, itulah Bu, lagi-lagi fungsi teman ya. Sebenarnya teman itu nggak memastikan kita nggak digoda setan, Bu. Kadang-kadang teman itu malah menginspirasi setan buat menggoda kita. Di situ kepandaian kita untuk memilih teman. Ya, kepandaian kita memilih teman. Makanya kita mau berbuat maksiat, ada teman jadi nggak berdosa. Kenapa? Teman membuat saya nggak berbuat dosa. Tapi ada juga kita lagi nggak bikin dosa, dia datang. Nah, langsung gitu ya. Saya ini tukang meledek, tukang bercanda gitu. Kadang-kadang saya sengaja nggak mau berteman dulu, nih hari saya main di rumah aja, pakai datang langsung tik punya ide buat meledek gitu loh. Ada teman kayak gitu. Oke, lewat sih jadi punya ide tuh gitu kan. Itu sebenarnya tadi kalau dalam muamalah ilmiah ya kita memilih teman yang menginspirasi kita berbuat baik ya. Sisanya sih lebih kepada protektor diri sih Bu ya. Ibu kan zikir pagi petang, ada ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tamma dan seterusnya. Itu dan seterusnya banyaknya ya doanya itu mudah-mudahan bisa mengantisipasi. Tapi kalau dibilang kita ini ada formula yang setan nggak menggoda kita, bohong. Ya, karena kita pasti berbuat dosa. Nah, makanya ada tawaran Allah mengatakan wa'ad bisayyi'atal hasanatan tuhan. Barengin keburukan dengan kebaikan supaya cepat kita beristighfar ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Pengen sih bahas terus cuma panas makin kembali lagi. Terus lama kita ngadap sono kajian kan. Tadi orang perempuan yang nanya langsung berapa orang? Coba angkat tangan tadi perempuan. 1, 2, cuma 2 doang. Nah, ya. Nah ini ada apa nanti sama yang soal nulis nih ya. Ini juga nanti ada hadiah dari Ustadz berbentuk gantungan kunci khusus tersukaan ya. Ini ada pertanyaan yang 4, yang nanya 2, pas hadiahnya ada ya. Kan buat orang laki karena memang program perempuan jadi hadiah ini khususkan buat mereka. Syukur-syukur itu yang dapat istri ya. Jadi itu aja kali yang bisa disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kebiasaan belajar jangan dihilangkan. Timbulkan semangat buat belajar. Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, Allah muliakan kita dengan ilmu insyaallah. Terus lakukan aktivitas outdoor yang positif ini. Sekali lagi jangan bosan saling mendoakan di antara kita ya. Doakan yang terbaik dan doakan negeri kita tercinta Indonesia ini. Agar Allah angkat wabah dan bala dan fitnah yang ada. Allah muliakan negeri kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.